Ayahku adalah dewa perang. Bab 587. Pencuri cantik itu memutar-mutar jari kaki mungilnya dan bergumam penuh kemenangan. Orang itu benar-benar idiot. Dia benar-benar memblokir pisaunya untukku. Oh, aku sangat berharap dia tidak dipukuli terlalu parah. Mereka adalah pembunuh Tian Heihei yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Orang itu menyedihkan. Dia pasti hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apakah dia akan menyalahkanku ketika dia dalam perjalanan ke neraka. Siapa yang membuatnya sial? Raja neraka ingin kamu mati pada jam ketiga, dan dia tidak akan meninggalkanmu sampai jam kelima. Kamu harusnya puas. Kamu telah menjadi kambing hitam bagi wanita cantik sepertiku. Jangan datang kepadaku di tengah malam. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara menakutkan datang dari belakangnya. Ini bahkan belum tengah malam, tapi aku di sini untuk mencarimu. Kata-kata ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga mengeluarkan aura hantu yang menakutkan, seolah-olah datang dari neraka. Ling Yuiwei menoleh dan tidak melihat siapapun di belakangnya. Kursi di belakang kosong. Tidak ada sama sekali. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di kursi. Dia meletakkan kedua tangannya di sandaran yang jatuh dan terus bersujud di sana. Oh, biarkan aku pergi. Bos, tolong, jangan datang kepadaku. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku wanita yang lemah. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku hanya bisa lari. Aku memang mendorongmu ke arah mereka, tapi kamu juga bisa kabur. Kenapa kamu tidak lari? Lagi pula itu bukan urusanku. Aku akan membakar uang kertas untukmu setiap malam mulai sekarang, oke? Aku akan membakarmu banyak uang kertas dan menjadikanmu orang kaya. Jangan datang padaku lagi. Pergi saja sekarang. Pergi sekarang. Di akhir pidatonya, dia menempelkan wajahnya ke sandaran, membungkuk ke tanah, dan berlutut. Postur ini sekilas memang memikat. Tiba-tiba, bentak. Bokongnya yang terbalik ditampar dengan keras, menyebabkan dia menjerit kesakitan dan tiba-tiba berdiri. Lalu, dia melompat ketakutan. Ledakan. Kepalanya kembali membentur panel atap mobil. Dia memandang kursi penumpang dengan ngeri, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan air matanya jatuh. Meskipun dia seorang Dewi Pencuri juga takut pada hantu. Dia melihat pria yang dia bunuh duduk di kursi penumpang. Pria ini masih menatapnya dengan sinis, matanya tampaknya bersinar dengan warna neraka. Orang yang duduk di kursi penumpang adalah Guan Qianjun. Tolong bos, cepat pergi, cepat pergi. Saya tidak berani melakukannya lagi, tolong lepaskan saya. Saya seorang ibu berusia 80 tahun dan 3 tahun. Tidak, saya bahkan belum menikah belum. Ya, aku belum menikah, aku bahkan belum punya pacar, dan aku masih seorang gadis muda. Kamu tidak bisa begitu kejam, mencoba memperlakukan seorang gadis muda yang belum pernah jatuh cinta atau menikah. Bagaimana kalau kita pergi ke dunia bawah? Aku belum cukup menikmati kehidupan yang indah ini. Saat dia berbicara, air mata mulai mengalir lebih banyak lagi. Pencuri cantik itu begitu ketakutan hingga keberaniannya hampir meledak. Guan Qianjun berkata dengan dingin, kamu adalah seorang gadis muda, kamu belum menikah, apakah saya sudah menikah? Saya masih sangat muda dan belum pernah meminta seorang istri. Kamu membunuhku, haruskah kamu membayar sejumlah harga? Bagaimana kalau aku bekerja lebih keras? Aku akan membawamu ke dunia bawah bersamaku. Pernyataan ini membuat Ling Yuiwei ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, bos, Anda belum pernah menikah, bukan? Kalau tidak, saya akan tetap menjadi gadis muda. Saya melepas pakaian saya dan menunjukkan tubuh saya. Aku ingin kamu menikmati wanita cantik sepertiku ini, tapi jangan sentuh aku, oke? Pergi saja setelah kamu selesai membaca. Meskipun aku, Ling Yuiwei, berasal dari dunia bawah tanah dan aku seorang pencuri. Saya selalu menjaga tubuh saya semurni batu giok, dan tidak ada orang yang pernah melihat tubuh saya. Saya setuju bahwa kita bisa melihatnya saja, oke? Saat dia berbicara, dia mengangkat kedua tangan kecilnya untuk membuka kancingnya. Dalam pikirannya, semua pria penuh nafsu, kalau tidak mereka tidak akan disebut mesum. Karena disebut mesum, hantunya pasti lebih mesum ya. Anda harus segera menyenangkan hantu di depan Anda. Mengesampingkan rasa malu adalah cara yang harus dilakukan. Menyelamatkan nyawa seseorang adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, pria ini memang dibunuh oleh dirinya sendiri. Lagi pula, Dewi Pencuri yang hati nuraninya masih utuh merasa sedikit bersalah,
jadi tidak ada salahnya berkorban sedikit. Melihat Ling Yuiwei hendak membuka kancing bajunya dan hatinya sudah terbuka, Guan Qianjun berkata dengan marah, "Ayolah, aku manusia, bukan hantu, dan aku tidak dibunuh olehmu. Saya diberkati dengan kekayaan yang besar. Apakah menurut Anda saya akan dibunuh oleh Anda?" Begitu dia mengatakan ini, tangan Ling Yuiwei membeku di bawah lehernya. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Apakah kamu belum mati? Apakah kamu bukan hantu?" Guan Qianjun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan memutar matanya dengan tajam. "Aku tidak percaya. Mereka semua adalah pembunuh, pembunuh yang membunuh tanpa berkedip. Mereka adalah organisasi pembunuh paling terkenal di kota. Serigala hitam itu kejam dan pembunuh. Bagaimana mungkin kamu tidak dibunuh olehnya?" Karena itu, Ling Yuiwei mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Guan Qianjun dengan ragu-ragu. Dia bergumam, masih terasa hangat saat disentuh. Tidak terlihat seperti hantu. Tangan kecilnya terulur ke bawah dan meremas pektoralis mayor Guan Qianjun. Berdaging dan cukup kuat. Apakah hantu seperti ini? Guan Qianjun membuka tangannya dengan marah. Ling Yuiwei langsung menerkamnya. Dia secara masuk akal berkata, hantu tidak memiliki detak jantung. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun dan menempelkan telinganya ke jantungnya. Dia tersenyum saat mendengar detak jantung yang sangat kuat. "Oh, aku pergi. Aku menakuti bibiku sampai mati. Kamu benar-benar manusia, kamu bukan hantu." Guan Qianjun mendorongnya menjauh dengan tidak sabar. Dia juga sedikit kesal dengan gadis yang agak nerotik ini. Ling Yuiwei tertawa sejenak sambil menepuk-nepuk hatinya yang menawan. "Kamu menakuti bibiku sampai mati, kamu menakuti bibiku sampai mati. Sialan." Tiba-tiba dia marah lagi. Dengan gerakan memutar yang tiba-tiba, dia menggunakan kaki putih panjang untuk menendang Guan Qianjun dengan keras. Dia jelas-jelas manusia, tapi dia berpura-pura menjadi hantu untuk menakutiku. Dia hampir membuatku takut menjadi hantu. Tendangan ini agak tajam, tapi dia tidak menaruhnya di mata dewa perang tertinggi, jadi dia dengan mudah mendorong kaki yang ditendangnya ke samping. Kaki yang diulurkan Ling Yuiwei baru saja terkilir, dan semakin sakit saat Guan Qianjun menyentuhnya seperti ini. Dia segera menarik kakinya ke belakang dan memeluk kakinya. Air mata mengalir karena rasa sakit, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Guan Qianjun. "Apa yang terjadi padamu, pria bau yang menderita ribuan luka? Kenapa kamu tidak dibunuh oleh serigala hitam dan yang lainnya? Bagaimana mungkin kamu bisa menyusul? Bukankah kamu manusia? Bagaimanapun juga, kamu tetaplah hantu. Kamu adalah hantu berusia 1000 tahun. Iblis tua dari Black Mountain." Kecurigaan ini belum sepenuhnya hilang. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Siapa yang diperhitungkan oleh orang-orang serigala hitam itu? Bagi saya, Guan Qianjun, saya tidak bisa membunuh mereka begitu saja kapanpun saya mau. Saya sudah membunuh mereka semua." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai. Ling Yuiwei menatapnya dengan tatapan kosong dan tiba-tiba berteriak. Bab 588. Dia berteriak, "Wow, kamu sangat kuat. Menurutku kamu adalah pahlawan yang hebat. Serigala hitam adalah orang yang sangat kuat, dan anak buahnya juga sangat kuat. Kamu sebenarnya bisa mengalahkan mereka. Ternyata kamu adalah seorang ksatria yang hebat." Guan Qianjun mencibir, tapi sanjungannya juga sedikit tersanjung. Lagi pula, tidak ada yang bisa dikenakan tanpa sanjungan. Dewa perang tertinggi juga suka disanjung. Saat dia hendak mengangguk dan berkata ya, Lin Yuiwei tiba-tiba tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak hingga menitikkan air mata. Dia menunjuk Guan Qianjun dengan arogan. "Apa menurutmu aku benar-benar mempercayaimu, bajingan yang masih bisa menyombongkan diri? Apa menurutmu aku akan mempercayaimu jika kamu membunuh serigala hitam dan yang lainnya? Berhentilah bermimpi. Kurasa kamu berhasil melarikan diri dengan susah payah. Kamu juga harus menjadi pencuri, dengan identitas yang mirip denganku, jadi sebagai pencuri, kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Tapi bagaimanapun juga, aku mengagumimu karena benar-benar melarikan diri dari serigala hitam. Kamu cukup kuat, kamu bisa mengandalkanku di masa depan. Jadilah penolongku." Kata-kata ini membuat Guan Qianjun tidak bisa berkata-kata. Dia berkata dengan dingin, "Percaya atau tidak, jika kamu tidak percaya, aku akan menjatuhkanmu." Ling Yuiwei tertawa, "Tentu saja saya tidak mempercayainya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kemampuan luar biasa untuk mengalahkan begitu banyak pembunuh yang mengerikan? Biar saya beritahu Anda, masalah ini dapat dengan mudah terungkap. Aku punya teman di bar itu.
Aku bisa menelepon temanku kapan saja dan menanyakan situasinya. Aku yakin dia akan memberitahuku bagaimana kamu melarikan diri. Mungkin serigala hitam sedang mencari kita kemana-mana sekarang. Dia mengangkat teleponnya, memandang Guan Qianjun dengan penuh kemenangan, dan berkata dengan nada tegas, saya dapat mengungkap Anda hanya dengan satu panggilan telepon. Segera setelah dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Dia meletakkan teleponnya dan melihatnya dengan bingung, dan bergumam, ini telepon dari temanku. Seharusnya untuk memberitahuku apa yang terjadi di sana. Kemudian, dia menekan tombol panggil. Suara gadis lain segera terdengar di sana. Suara itu penuh ketakutan dan kepanikan. Ya Tuhan, Yuiwe, tahukah kamu? Suamimu sangat kuat. Di mana kamu menemukan suami yang begitu kuat? Ling Yuiwe tercengang, suamiku, kapan aku punya suami? Gadis itu berkata dengan marah, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Kamu tiba-tiba melupakan suamimu. Kamu mencuri kartu serigala hitam sebelumnya, dan setelah kamu terungkap, bukankah kamu meminta suamimu untuk membantumu menghentikannya? Saya pikir itu adalah pria yang Anda keluarkan secara acak untuk memblokir senjata Anda dan menyalahkan Anda, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Mendengar ini, Ling Yuiwe menjadi semakin bingung, apa artinya tidak? Itu adalah. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh gadis itu. Sebenarnya ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Ling Yuiwe, ketika kamu memiliki suamimu di masa depan, kamu pasti akan lebih kuat dari harimau. Kamu tidak perlu menjadi pencuri lagi. Jika kamu bertemu seseorang, pukul saja dia dan pukul dia hingga lebih banyak saus tomat daripada saus tomat, dan ambil saja uangnya. Ling Yuiwe menjadi semakin bingung, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jangan omong kosong. Katakan padaku, apa yang terjadi? Gadis itu bercerita dengan penuh semangat tentang Guan Qianjun yang membunuh seorang pembunuh dengan satu pukulan di koridor. Di akhir kalimat, dia masih sedikit gemetar, sungguh mengerikan. Dengan satu pukulan, suamimu menghajar seorang pembunuh hingga berkeping-keping. Tulangnya juga patah. Bertebaran di lantai. Kami baru saja membersihkan koridor, tapi kami tidak bisa membersihkannya tidak peduli seberapa keras kami menyekanya. Itu terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Bola mata yang jatuh ke tanah itu masih menatap kami. Ngomong-ngomong, serigala hitam itu juga mati dengan mengenaskan. Kepalanya hancur total, dan masih ada bekas sepatu di belakang kepalanya. Dia adalah pembunuh paling kuat di kota Yunhai kita. Hati kecilku masih berdebar-debar setelah disetubuhi suamimu seperti ini. Di samping itu, yang lebih kuat lagi adalah, saat menghadapi situasi seperti itu, bos kami harus menelepon polisi. Sekelompok petugas polisi datang. Saat mereka hendak menyelidiki, sekelompok orang lain datang dan membiarkan petugas polisi pergi dengan patuh. Ternyata suamimu punya latar belakang dan koneksi yang kuat. Bolehkah kamu mengenalkannya padaku? Aku tidak keberatan menjadi istri kecilnya. Dia pria yang sangat kuat. Aku sangat menyukai sekaligus takut padanya. Aku suka pria seperti ini. Ling Yuiwe, ini. Dia menutup telepon dan menatap Guan Qianjun tidak percaya dengan wajah pucat. Semua yang dia katakan jelas bergetar. Kedua deretan giginya bergemeletup. Kamu benar-benar membunuh para pembunuh itu. Kamu membunuh beberapa anggota paling elit dari organisasi pembunuh Tianheihei. Kamu sangat kuat, kamu mengalahkan mereka sampai pada titik hancur berkeping-keping. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Meskipun aku tidak dapat mempercayainya saat ini, aku dapat dengan jelas mendengarnya dari nadanya. Dia mempercayainya. Guan Qianjun mendengus lagi dan tidak berkata apa-apa, namun momentumnya mengejutkan pencuri cantik itu hingga hatinya hampir hancur. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan keras, ngomong-ngomong. Bagaimana kamu bisa mengikutiku? Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Kamu sangat menakutkan. Kamu benar-benar bukan manusia, kamu bukan hantu, kamu adalah dewa. Atau, bagaimana kamu bisa mengalahkan orang seperti itu dan mengetahui bahwa aku ada di sini? Guan Qianjun berkata perlahan, tidak peduli seberapa kuatnya saya tetap tidak tahu di mana Anda berada. Bagaimanapun, Anda adalah pencuri ulung. Anda tidak hanya pandai mencuri, tetapi Anda juga pandai menyelinap. Bagaimana bisakah aku menemukanmu? Ya, bagaimana mungkin kamu bisa menemukanku? Ini adalah mobil curian. Aku menghilangkan semua jejaknya dan tidak mungkin kamu bisa menemukanku. Kata Ling Yuiwe dengan nada sangat terkejut. Pria di depannya membuatnya merasa misterius.
Dia sangat pandai bermain. Guan Qianjun mencibir dan mengeluarkan kunci dari sakunya dan menekannya. Kemudian, mobil berbunyi bip. Lampu di sekitarnya menyala. Dalam kegelapan. Luar biasa cerah. Ling Yuiwei, ini. Dia segera menutup mulutnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ya Tuhan, aku mengerti. Ternyata mobil yang kucuri itu kebetulan milikmu. Kenapa aku sangat sial? Tiba-tiba, dia tertawa lagi, tersenyum sangat bangga, mengangkat kedua kakinya yang panjang dan berlarian di udara. Harus dikatakan bahwa aku, Ling Yuiwei, sangat beruntung. Keberuntunganku sangat bagus. Oke. Kamu akan menjadi suamiku mulai sekarang, dan aku bisa menjadi istrimu, mengakhiri nasibmu sebagai bujangan. Mulai sekarang, jika kita bekerja sama sebagai suami istri, kita akan lebih kuat dari emas. Kita bisa menjadi pencuri suami istri. Saya yakin dengan kemampuan saya mencuri barang dan kemampuan Anda mengalahkan orang, kita akan mampu mendominasi dunia di masa depan. Tak terkalahkan. Menurut Anda begitu? Pada akhirnya, dia sangat senang karena dia akan terbang. Guan Qianjun berkata dengan tenang, meskipun saya belum menikah, saya punya pacar dan anak perempuan, jadi masalah ini bisa dihindari. Ling Yuiwei kecewa sesaat, mencibir mulut kecilnya, dan berkata dengan tidak senang, sialan. Ternyata ada pepatah lama yang benar, kenapa tidak ada pria baik di dunia ini? Semua pria baik punya wanita. Apakah aku, Ling Yuiwei, ditakdirkan sendirian sepanjang hidupku? Bersambung.